untuk pembahasan yang keenam yakni mengenai bab dzanna wa akhwatuha. Nah, dzanna ini dan saudara-saudaranya. Nah, langsung saja ya. Kalau untuk amalnya dzanna yakni tansibul isma wal khobar. Tansibul isma wal khobar. Jadi isim dan khobarnya sama-sama dibaca nasab. Seperti itu. Nah, dzanna wa akhwatuha ini dibagi menjadi dua yakni af'alul qulub dan af'alut tasyir. Af'alul qulub yakni ma dalla ala rajzani yana. Contohnya dzanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Seperti itu. Yang kedua ma dalla ala yaqin. Contoh ra'aitu, alimtu, wajadtu, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yakni af'alut tasyir. Af'alut tasyir ini contohnya itakhatu, ja'altu, seperti itu. Nah, sedangkan lafaz sami itu menurut pendapat yang kuat atau pendapat sahih hanya mempunyai maf'ul satu, sedangkan yang kedua menjadi hal, seperti itu. Jadi dalam ilmu bahasa Arab ini sebenarnya banyak perbedaan pendapat, namun tentang bagaimana kita menyikapinya saja, seperti itu. Karena makna yang menunjukkan perkara yang dilakukan oleh panca indera atau al-hawarul khams, seperti itu. Nah, dzanna wa akhwatuha ini mempunyai 3 hukum, yakni yang pertama i'mal, yang kedua ilgha, yang ketiga ta'liq. Nah, untuk hukum yang pertama yakni i'mal atau beramal. Ketika tidak ada perkara yang menyebutkan ilgha dan ta'liq, hukumnya menjadi i'mal, seperti itu. Jadi i'mal itu ketika tidak ta'liq dan ketika tidak ilgha, seperti itu. Nah, hukumnya i'mal ini ada yang contoh dari hukum i'mal ya. Wajib dzanantu zaitan qa'iman. Dzanantu zaitan qa'iman. Aku kira zaitun sedang berdiri, seperti itu. Kalau ilgha ini dibagi menjadi dua, yakni lebih banyak ilgha dan i'mal sama. Lebih banyak ilgha yakni apabila jatuh setelah mubtada dan khobar. Contoh zaitun qa'imun dzanantu. Nah, dzanantunya ini kan jatuh setelah susunan dari mubtada dan khobar, seperti itu. Kalau ilgha dan i'mal sama apabila jatuh di tengah-tengah mubtada dan khobar. Contoh zaitun dzanantu qa'imun. Zaitun utawi zaid, dzanantu ini huruf dzanna tadi, qa'imun menjadi khobar, iku ngadeg, seperti itu. Nah, untuk hukum yang ketiga yakni ta'liq. Ta'liq ini apabila setelah dzanantu wa akhwatuha berupa lafaz yang harus bertempat di depan kalam, yaitu ada lam ibtida, manafi, lanafi, in nafi, istifham, seperti itu. Nah, contoh lam ibtida yakni dzanantu li zaidan qa'imun, li zaidan. Nah, itu. Kalau manafi contohnya dzanantu la zaitun qa'imun, la-nya lah nafi. Kalau manafi dzanantu ma zaitun qa'imun. Kalau yang ketiga ini la nafi dzanantu la zaitun qa'imun. Contoh yang keempat in nafi, contoh dzanantu in zaitun qa'imun, seperti itu. Nah, untuk yang kelima istifham, yakni dzanantu zaitun qa'imun, seperti itu. Nafi ini lebih ke larangan gitu ya, tidak. Tapi kalau nahi ini jangan, kalau dalam arti bahasa Indonesia itu seperti itu. Nah, keterangannya ilgha adalah ilgha itu mampu beramal dalam lafaz dan maknanya, bukan disebabkan adanya penghalang, manik atau penghalang, seperti itu. Ta'liq tulisannya ta ain lam ya qaf. Ta'liq adalah mempunyai
amal dalam melafadznya saja, tidak dalam maknanya. Di sebagian ada yang mane atau terhalang, sedangkan mautufnya boleh dibaca nasab. Contoh, donantu la zaitun qaimun fa amran fa'idan. Ingat, itu adalah kata-katanya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai donna wa akhwatu. Cukup sekian pembahasan mengenai donna wa akhwatuha. Syukron katsiran ala hudurikum wa ijtimaikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.